Oke, baik. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Boleh saya lihat jempolnya yang masih semangat? Oke, mantap ya. Masih semangat semua. Baik, kalau memang masih semangat, saya akan undang saja kalau begitu ya. Tamu undangan kita, tamu yang luar biasa kita hari ini. Ya, kita akan mendengarkan langsung ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul mengenai Nagaya akan dijawab langsung oleh CEO Nagaya, yaitu Pak Yohanes Chandra. Akan saya add dulu ke depan. Baik, Pak Yohanes, bisa dengar suara saya, Pak? Bisa, Pak. Bisa banget. Oke, mantap. Bagaimana kabarnya, Pak Yohanes? Baik. Terima kasih. Mantap. Ya, ini teman-teman ini sangat excited Pak Yohanes bertemu dengan Bapak. Ya, selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, pertama-tama saya mohon maaf karena mungkin saya jarang ya untuk tampil di Zoom kita. Ya, karena memang ada beberapa hal yang Nagaya harus sudah mulai persiapkan. Ya, jadi kita juga nanti ke depannya ya kita harus menambah, kita punya project-project, kemudian kita harus menambah juga kita punya utilitas, dan semua itu sedang kami siapkan, terutama saat ini untuk menyambut penggunaan Nagaya di mall di Korea. Jadi hal itu pun ya kita harus persiapkan dengan baik, supaya kedepannya kita terus dipercaya oleh mall Korea tersebut. Dan ya komitmen dari mereka sendiri adalah kalau kita memang bisa menyediakan infrastruktur yang terbaik untuk mereka, menyediakan aset yang terbaik untuk mereka, nah mudah-mudahan kita pun akan diperbanyak ya, jadi ditambah penggunaannya di blok-blok dari P ya, itu soalnya susah ya dibilangnya P4, jadi itu adalah blok keempat ya dengan nama Lala Square. Nah, jadi masih ada blok P1 sampai dengan P7. Nah, itu yang kita harapkan ya, dengan kita memberikan pilot project Nagaya, penggunaannya di P4 Lala Square ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Nah, mudah-mudahan kita pun diberikan kesempatan untuk bisa berkembang ke PP yang lainnya. Ya. Amin. Kita sama-sama doakan ya, Bapak Ibu ya. Pak, doanya ada bersama dari 183 peserta Pak sejauh ini ya, dan pemegang Nagaya di seluruh dunia tentu. Ya. Oke, baik. Pak Yohanes, terima kasih banyak Pak ya sudah menyempatkan hadir hari ini di antara jadwal Bapak yang sangat sibuk ya, untuk bertemu dengan pemegang Nagaya di seluruh Indonesia. Karena kami sempat dapat request, boleh nggak Pak? Kami ingin bertemu kembali dengan Pak Yohanes ya, walaupun beliau sibuk, sekali-sekali kami ingin bertemu lagi dong ya. Iya, baik. Pak Yohanes, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Pak yang sudah kami rangkum ya, dan mungkin nanti akan ada tambahan juga pertanyaan dari chat yang memang kalau waktunya masih sempat akan kami jawab. Ya. Baik, Pak Yohanes, pertanyaan pertama mungkin saya langsung share ya Pak Yohanes ya. Pertanyaan pertama itu seperti ini Pak. Tadi kan kita sudah lihat ya, ke depannya Nagaya itu akan seperti apa ya. Nah, boleh di-share nggak Pak, itu sebenarnya latar belakang ya, atau background story, atau alasan Nagaya itu dibuat itu apa Pak, kalau boleh diceritakan? Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi, latar belakang kami mengembangkan Nagaya ini ya sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari cita-cita founding father dari Bitcoin. Ya, founding father dari Bitcoin itu dia ingin menciptakan sebuah mata uang yang dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat. Yang diharapkan nantinya bisa dipakai sebagai pembayaran secara global. Ya, jadi bisa diterima sebagai pembayaran secara global. Bukan hanya di satu tempat atau di satu platform ya, tapi lebih global. Nah, kami mempelajari selama 12 tahun ini ya, kenapa sih kok Bitcoin ini belum diadopsi secara besar-besaran. Ya, belum diadopsi secara besar-besaran. Nah, terlepas daripada larangan ya, larangan untuk penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang, tetapi juga ada hal-hal yang menyebabkan dia belum bisa diadopsi. Kenapa? Terutama adalah kenyamanan dari penjual.
Jadi kita mempelajari kenyamanan dari penjual. Sebagai contoh, sudah ada negara ya yang melegalisasi Bitcoin sebagai alat pembayaran. Tetapi ternyata hal itu tidak bisa mendongkrak jumlah penggunaan Bitcoin. Kenapa? Karena masyarakatnya sendiri masih belum yakin untuk menerima pembayaran menggunakan Bitcoin. Ya, kita nggak bisa salahkan ya. Kalau Bapak Ibu ada di posisi penjual, tentu saja ya kita pasti khawatir. Seandainya saya terima aset ini hari ini di harga sekian, kemudian besok belum sempat kita jual ya, kita masih sibuk jualan nih, ya, kita belum sempat jual, tahu-tahu harganya udah turun, ya, tanpa kita tahu kapan harganya bisa naik lagi, karena ya penjual itu belum tentu trader, ya kan? Nah, mereka biasanya mau menerima pembayaran menggunakan alat yang mereka nyaman untuk menerima. Jadi dalam arti kata, mereka yakin bahwa harganya relatif lebih stabil, ya, tapi ya dengan kecenderungan meningkat. Kenapa? Walaupun Bitcoin sudah dilegalkan di negara tersebut, tetapi itu opsional. Artinya apa? Anda boleh menerima, tapi tidak harus. Ya, kalau mata uang itu kan ada dua macam. Yang pertama ya harus menggunakan mata uang itu. Yang kedua adalah pilihan. Nah, kalau kita bilang pilihan, artinya apa? Penjual itu harus melihat daya tarik atau daya tambah atau benefit seandainya mereka menerima aset tersebut di luar daripada uang fiat yang berlaku. Nah, jadi kita mulai mempelajari apa sih yang bisa membuat penjual, jadi penerima pembayaran itu lebih nyaman untuk menerima aset tersebut. Ya, nah otomatis yang pertama harganya harus stabil. Nah, untuk mendorong atau lebih menarik mereka untuk menerima aset tersebut, ya berarti mereka harus melihat bahwa dengan saya menerima ini ada benefit yang saya dapatkan. Terutama juga ya kalau harganya naik terus. Kita lihat kenapa pada waktu dolar itu menggila, ya maksudnya naik gila-gilaan, banyak orang yang lebih memilih menerima pembayaran melalui US dollar. Nah, menerima pembayaran melalui US dollar. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa, wah, ini trennya lagi naik nih. Nah, tapi permasalahannya begitu trennya berbalik, ya semua pada lepas. Ya, itu bisa dilihat kok di Bitcoin, terutama pada tahun 2000, kalau saya nggak salah ya 2018, 2019 pada saat harga itu jatuh sekali, akhirnya banyak orang yang nyerah. Ya, mereka ya untuk sementara ini kami nggak nerima dulu deh. Ya, kenapa? Karena kekhawatiran. Itu nggak bisa kita salahkan. Nah, sehingga apa? Kami di sini berusaha untuk menciptakan sebuah aset yang relatif lebih stabil harganya. Bukan berarti nggak bisa turun ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan dibilang bahwa wah Nagaya itu harganya nggak akan turun gitu. Enggak. Ya, yang paling kuat sekalipun US dollar itu harganya masih bisa turun, betul nggak? Ya, jadi jangan salah paham. Ya, harganya bisa turun Nagaya. Tetapi dengan konsep yang ada, ya, kami berharap dan kami diperkirakan harganya relatif lebih stabil. Turun naiknya ya jangan terlalu parah-parah banget lah. Dengan kecenderungannya selalu meningkat. Nah, harga itu kan sebenarnya gampang. Prinsip harga pasar dari dulu sampai detik ini, ya kalau kita tanya sama ahli ekonomi sekalipun, prinsipnya gampang. Supply berkurang, demand bertambah. Jadi jumlah orang yang mau menjual berkurang, jumlah orang yang mau membeli bertambah. Nah, di sini kami menggunakan konsep cryptocurrency. Kenapa? Karena konsep cryptocurrency ini sudah terbukti target marketnya atau pasarnya itu adalah seluruh dunia. Ya, bukan hanya lokal, bukan skala negara, bukan cuma skala regional, ya, tapi sudah skalanya adalah dunia. Ya, contoh Bapak Ibu bisa Bitcoin nih, Bapak Ibu bisa kirim dari
Indonesia, kirim ke saudara di Amerika, begitu nyampe di Amerika dia bisa jual. Ya. Nah, ini juga salah satu alasan kita. Kami melihat di Nagaya bahwa visi dari founding father-nya Bitcoin ini belum tercapai ya secara global. Nah, kenapa? Karena sementara ini Bitcoin masih mayoritas itu digunakan hanya sebagai alat transfer nilai. Artinya apa? Saya punya misalkan rupiah 10 juta, saya mau kirim ke saudara saya di negara lain. Nah, begitu saya kirim, begitu nyampe di sana, ya dia pasti langsung jual. Gitu dia. Yang lebih menyedihkan lagi, kami melihat bahwa kebanyakan mayoritas itu hanya dipakai sebagai alat spekulasi. Nah, itu yang ya kita berusaha untuk ya menjadi semualah. Kalau kita bilang ya, semua cryptocurrency itu sebenarnya tujuannya adalah bagaimana masyarakat mau menerima asetnya untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Ya. Nah, kita juga beruntung ya. Terus terang ya, kami tidak pernah berharap, kami tidak pernah menduga bahwa Nagaya itu secepat itu, ya secepat ini, ya ditangkap peluangnya oleh P4 Lala Square. Ya, kami juga nggak pernah menyangka, ya kan? Kenapa? Ya, mereka memang sudah lama ingin membuat mall cryptocurrency pertama di dunia. Kenapa? Karena ini mall berada di pusat pemerintahan baru Korea Selatan. Ya, pasti mereka ingin bikin icon dong. Ya, pengen bikin sesuatu yang berbeda. Ya, sehingga, wah, ya jujur Bapak Ibu ya, di Korea itu, waduh, cryptocurrency itu udah bukan lagi barang yang aneh. Ya, tapi ya kita bisa lihat ya, di Korea itu 200 exchanger, bayangkan Bapak Ibu. Dan hampir semua orang di Korea itu mereka mengenal kripto, mereka tahu kripto, mereka memiliki kripto. Nah, memang saat ini ya karena jujur ya Bapak Ibu ya, kalau Bitcoin itu adalah kisah sukses. Ya, kami juga ya sangat kagum sama yang namanya Satoshi Nakamoto, walaupun kita nggak bisa berterima kasih langsung kepada dia, ya kan, karena kita nggak tahu dia itu siapa, ya kan. Nah, tapi dengan konsep dia ini ya bisa merevolusioner dunia. Nah, sayangnya konsep ini banyak diikuti oleh developer-developer kripto lain. Ya, dan ya sayangnya lagi mereka kebanyakan, nggak semua ya, tapi kebanyakan dari mereka failed. Ya, sehingga apa? Banyak yang akhirnya kehilangan nilai, sudah tidak ada nilainya lagi, ya kan? Nah, jadi kami belajar, kami menganalisa dari pengalaman-pengalaman mereka, kita pelajari, dan kemudian kami membuat konsep Nagaya seperti yang ada sekarang ini. Itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes atas jawabannya. Jadi sebenarnya kalau boleh saya simpulkan ya Pak ya, memang Nagaya ini dibuat agar suatu saat Nagaya ini agar lebih nyaman bisa diterima sebagai alat tukar. Betul. Ya, itulah kenapa Nagaya itu di backup oleh emas agar nilainya cenderung lebih stabil, ya, dan emasnya pun bisa bertambah seiring waktu. Jadi memang konsep ini dibuat untuk mewujudkan visi yang memang dari awal dibuat, yaitu bisa dijadikan alat tukar, Pak. Ada betul ya? Betul. Oke, baik ya. Jadi kita lihat, sorry Pak Dani, saya tambahin sedikit ya. Ya, silakan Pak. Kalau kita ingin menjadikan aset kita itu sebagai mata uang, ya kita harus belajar dari suatu negara. Ya, kita juga harus belajar dari suatu negara. Negara itu walaupun mereka bilang ya bahwa oh maaf ya, semua mata uang kami sekarang sudah tidak di-backup lagi oleh emas. Tapi semua negara itu rata-rata menyimpan devisa. Dan biasanya yang ditumpuk itu adalah emas. Itu adalah devisa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah cuma dengan emas itu aja cukup? Nggak bisa. Ya, makanya negara itu harus menambah cadangan devisanya.
Nah, itulah kenapa negara itu berbisnis. Ya, itu yang kita kenal dengan ekspor impor. Nah, dari situ nanti orang akan melihat apakah negara itu kuat atau tidak, stabil atau tidak. Ya, mata uangnya bisa dipegang atau tidak. Nah, jadi ya kalau kita ingin membuat mata uang, ya ini Nagaya juga berterima kasih ya. Kenapa? Karena kita juga pada waktu kita awal mendesain ini, ya kami banyak mendapatkan masukan-masukan ya dari para ekonom, dari bankir, ya itu banyak sekali masukan-masukan yang kami terima. Bagaimana sih caranya supaya Nagaya ini benar-benar nantinya bisa memberikan kenyamanan ya bagi orang-orang supaya mereka mau menerima Nagaya ini sebagai alat bayar. Itu dia Pak Dhani. Oke, berarti memang ketika konsep Nagaya ini dibuat dan dirancang Pak Yohanes, ini berarti memang dipersiapkan untuk bisa diterima sebagai alat tukar. Betul. Berarti konsep totalnya itu memang revolusinya itu di antara itu, memang untuk mewujudkan impian itu. Oke, baik. Betul. Dan memang kita ya bisa dibilang cukup beruntung ya Pak ya, karena walaupun ya memang kita masih belum masuk market, kita pun sudah dipercaya oleh Before the Last Word di Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Ini tadi baru ada yang bertanya ya. Kenapa Nagaya Technologies Private Limited memilih mendaftarkan perusahaannya Pak di Singapura? Ya baik. Jadi kenapa kami alasan memilih di Singapura ya? Yang pertama adalah di Indonesia pada saat itu dan sampai dengan saat ini ya belum ada titik terang ya bukan gini. Jadi di Indonesia itu yang diatur adalah market kriptonya ya, market kriptonya yang diatur. Mereka harus seperti apa, terus kemudian koin-koin apa yang boleh mereka perdagangkan. Nah, kami akhirnya terus kemudian ya berdiskusi. Ya, terus kemudian juga ini yang pertama ya, kami berdiskusi dan kami mendapatkan banyak masukan ya untuk di Singapura itu legalitas tentang cryptocurrency atau aturan tentang cryptocurrency itu sudah jelas. Ya, pertama. Jadi kami memilih negara yang memang sudah memiliki aturan kripto aset yang jelas. Jadi kalau di Singapura itu udah jelas. Kalau Anda bentuknya begini harus begini. Kalau bentuknya begini harus begini. Bentuknya begini harus begini. Ya. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu ingat bahwa untuk menjaga nilai dari Nagaya yang Bapak Ibu miliki, ya kami akan menyimpan sejumlah emas. Nagaya akan menyimpan sejumlah emas. Nah, pertanyaannya adalah apakah dan di manakah ada tempat penyimpanan yang mendukung dari SOP kami? Yaitu pertama, kami bisa kasih lihat. Kami bisa kasih lihat emasnya. Dan yang kedua, ada dokumen yang dikeluarkan dari tempat penyimpanan itu bahwa memang benar ya ada sejumlah emas yang disimpan. Dan yang ketiga adalah ada auditornya. Nah, jadi kami sudah menyelidiki tempat seperti ini hanya ada di 2 tempat, yaitu di Switzerland dan di Singapura. Nah, di Singapura pun yang konsepnya seperti ini itu hanya di The Safe House Singapura. Nah, selain itu juga kami pelajari bahwa The Safe House Singapura ini ya bukan cuma individual ya, tapi mereka juga menerima penyimpanan emas dari institusi-institusi ya dari seluruh dunia. Itu menyimpan juga ada di tempat mereka. Dan mereka pun diregulasi oleh pemerintah Singapura. Itu dia. Jadi itu alasan yang kedua. Jadi kita ya harus mencari tempat. Yang ketiga, ya Bapak Ibu harus mengingat bahwa kita ini ingin supaya Nagaya ini bisa dimiliki dan ingin dimiliki oleh seluruh orang di seluruh dunia. Ya, jadi bukan cuma Indonesia, bukan cuma Korea Selatan, bukan cuma Singapura. Ya, bahkan sekarang ini pemegang Nagaya sudah ada di berapa negara Pak Dhani? Kenapa Pak? Pemegang Nagaya sudah ada di berapa negara? Saya nggak terlalu update. 50 plus. 50 plus ya. Jadi sudah ada 50 plus pemegang Nagaya
di seluruh dunia, dari 50 negara. Nah, kami harus memberikan kenyamanan bukan hanya bagi pemegang Nagaya dari Indonesia, dari Korea, dari Singapura, tapi juga bagi pemegang Nagaya dari seluruh dunia. Ya, sehingga kita harus memilih. Ya, kami harus memilih negara mana yang punya aturan yang jelas pertama di dunia kripto. Singapura itu sudah dikenal di seluruh negara, mereka punya aturan kripto yang jelas. Ya, kemudian kita juga harus memilih tempat penyimpanan. Ya, bukan cuma tempat penyimpanannya yang bisa dipercaya, tetapi juga berada di negara yang memiliki tingkat kepercayaan yang bagus di seluruh dunia. Nah, dan yang ketiga, kenapa saya nggak pilih Switzerland? Supaya nantinya kalau Bapak Ibu ya lagi ada mau jalan-jalan ke Singapura atau apa, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, kami di Nagaya ini juga selalu berdoa supaya secepatnya deh kita bisa masuk ke Singapura, ya. Nah, nantinya kami persilahkan. Jadi kalau ada yang mau melihat, ya emas-emas yang sudah Nagaya simpan, tapi jangan lupa foto ya. Foto, habis itu ya gaya dikit lah, ya. Sebarkan kepada teman-teman, ya, bahwa saya udah ngeliat nih tempat penyimpanan. Nah, itu alasan-alasan kenapa kami memilih Singapura. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan bukan hanya dari market Indonesia, Korea, ataupun Singapura, tetapi untuk masyarakat seluruh dunia. Karena itu adalah potensi ya market Nagaya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi memang yang pertama, gara-gara memang regulasi mengenai kripto itu sendiri pada saat itu ya, Pak ya. Kemudian tempat penyimpanannya dan memang kita mau membangun kepercayaan dari market seluruh dunia. Betul ya, Pak Yohanes? Betul. Oke, baik. Mungkin sekarang saya akan coba membaca, Pak, pertanyaan-pertanyaan yang datang dari beberapa peserta kita hari ini ya, Pak ya. Ya. Oke, mungkin banyak sekali. Wow. Oke, sekali lagi ya teman-teman, kalau pertanyaannya belum terjawab, silahkan kontak yang mengundang atau boleh kontak kami ya via email, kami dengan senang hati akan menjawab. Oke, baik. Ada pertanyaan Pak dari Ibu Maria. Sebentar saya bacakan ya Pak ya. Oke, Pak Yohanes, terima kasih banyak atas sesi hari ini. Pertanyaan saya adalah, kenapa emasnya tidak diberikan kepada para member seperti aset-aset lainnya? Terima kasih banyak, sukses selalu. Oke, ya memang pertanyaan ini banyak ya, dari awal kita berjalan juga banyak pertanyaan ini. Nah, jadi Bapak Ibu harus kembali lagi ya, kita kembali kepada konsep kita bahwa Nagaya itu adalah bukti digital kepemilikan sejumlah emas ya yang disimpan oleh Nagaya. Nah, saya kasih contoh mungkin lebih gampangnya gini ya. Kalau Bapak Ibu punya mobil, bukti kepemilikannya itu kan BPKB ya. Nah, pada saat Bapak Ibu menjual mobilnya, apakah hanya BPKB-nya yang dikasih? Berarti mobilnya pun harus diberikan kepada pembelinya. Nah, Nagaya pun sama. Nagaya itu adalah bukti digital kepemilikan emas. Ya, artinya apa? Kalau emasnya kita bagi-bagi, ini alasan yang pertama ya, kalau emasnya kita bagi-bagi, ya, artinya pada saat Bapak Ibu menjual Nagayanya kepada orang lain atau mentransfer Nagayanya kepada orang lain, emasnya harus ngikut. Jangan emasnya tetap disimpan, ya, emasnya harus ikut. Nah, sekarang kita ingin Nagaya ini marketnya global. Itulah sebabnya kenapa kami menggunakan konsep cryptocurrency, konsep kripto, konsep blockchain. Ya, supaya apa? Supaya kepemilikan aset ini mudah untuk ditransfer. Ya, tentu saja kalau nanti Bapak Ibu bayar ya pergi ke Mall Korea, saya doakan nanti semua di sini bisa ya pergi ke Mall Korea itu ya. Nah, pakai Nagayanya. Yang saya takut malah Nagayanya nggak mau dipakai nanti. Ya, itu yang malah saya lebih takut ya. Jadi pakai Nagayanya untuk berbelanja. Nah, pada saat Bapak Ibu melakukan pembayaran, artinya hak kepemilikan dari Nagaya tersebut sejumlah itu akan pindah kepada si penjual.
Nah, otomatis hak atas emasnya pun pindah ke dia. Kan nggak mungkin Bapak Ibu waktu bayar bawa-bawa emas. Ya, terus emasnya ini dihitung berapa ya pembagiannya ya, udah potong-potong atau dikikis-kikis, diserut-serut gitu ya, terus dikasihin ke dia, kan nggak mungkin. Ya, nah jadi itu sebabnya untuk menambah kenyamanan, untuk meningkatkan kepercayaan, ya kami harus memilih, harus nih, nggak bisa nggak milih. Kami harus memilih tempat yang fair, yang adil bagi seluruh market di seluruh dunia. Yaitu kita pilih di Singapura. Nah, jadi Bapak Ibu cukup mentransfer nagayanya aja. Ya, emasnya tetap ada di The Safe House. Nah, seperti mungkin udah sering ya dengar ya, bahwa nagaya itu bisa nggak diklaim emasnya? Bisa. Ya, silahkan kembalikan nagayanya kepada perusahaan. Kita bisa keluarkan emas yang membackup sejumlah nagaya yang dikembalikan tersebut. Ya, jadi kalau nanti lihat, untuk sekarang sih masih belum kelihatan ya, karena kita juga masih, ini kan saat ini kan kita force major. Ya, jadi kami pun masih belum bisa menambah emas tersebut secara berkala. Ya, tapi nantinya kalau ya mudah-mudahan secepat mungkin ya, saya juga berharap COVID ini secepat mungkin selesai. Nah, supaya kita bisa beroperasi kembali secara normal. Ya, nah, pada saat itu Bapak Ibu bisa melihat satu nagaya Bapak Ibu itu hak emasnya berapa sih? Nah, itu bisa diklaim dengan minimum berapa? Cukup 5 gram. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengembalikan nagaya, itu dihitung nanti sampai dapat 5 gram, silahkan kembalikan ke kami akan keluarkan emasnya. Dan emas itu adalah emas LBMA grade. Jadi kalau di Indonesia itu setara dengan emas antam. Ya, nah itu dia tadi. Jadi ya kita harus kembali lagi ya, kita harus mencari tempat di yang mana nih yang kira-kira bisa memberikan kepercayaan, kenyamanan bagi seluruh pemegang nagaya di seluruh dunia. Oke, baik. Ya berarti ini saya simpulkan sedikit ya Pak Yohanes ya. Ya. Berarti karena nagaya ini kembali kepada visi awalnya, jangka panjangnya adalah nagaya ini kan ingin bisa digunakan sebagai alat tukar. Betul. Kan? Kalau misalkan kita mau mentransfer ya sebagai alat tukar ini kepada negara lain contohnya, berarti kalau misalkan emasnya kita berikan ya berarti emasnya pun harus ikut ditransfer. Iya, saya lupa tadi. Iya, saya lupa tadi. Kalau Bapak Ibu, atau JNE gitu ya. Iya, transfer nagayanya ke temennya misalkan di Eropa gitu kan, atau di Amerika. Terus, waduh, kan emasnya harus dikirim juga ke dia. Ya. Nah, itu kan ribet. Belum lagi kalau kita nanti ada tambahan emas. Masa saya mesti kirimin ke Bapak Ibu emas 0,02 gram. Satu orang satu-satu. Waduh, hilang di jalan, repot lagi urusannya nanti kan. Betul. Itu dia. Jadi ya memang karena itulah kita bantu administrasikan ya. Tapi tetap saja ya, walaupun pemegang nagaya ini ingin mengembalikan emasnya ya minimal 5 gram tadi, itu bisa ya Pak Yohanes. Mengembalikan nagayanya, sorry. Iya, dan mengambil emasnya bisa. Mengambil emasnya bisa ya. Dan itulah yang namanya sistem mengembalikan nagaya dan kemudian nagayanya di-burn ya Pak Yohanes. Dan nagayanya tidak akan kita sirkulasikan lagi. Jadi nggak akan kita jual lagi. Kenapa? Karena emasnya udah keluar. Jadi nagaya itu udah kopong. Ya, udah nggak ada isinya lagi, udah kopong. Sehingga nagayanya akan kita burn. Ya, istilahnya di dunia kripto itu adalah di-burn. Ya, atau di-scrap. Itu dia. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. 오늘보다 내일이 더욱 빛나야 할 당신. 눈이 아닌 마음에 새겨질 공간 철학을 담은 복합 컬처랜드 라라 스퀘어. 행복과 성공이라는 단어가 눈부신 피날레가 되어 당신 삶에 머무를 것입니다. 당신이 뛰고 남긴 발자국이 성공 키워드가 되는 것. 라라 스퀘어가 말하는 최고의 가치.
Greetings to all of our Nagaya holders all around the world. Today is Thursday, 10th of November 2022. It's around 3:30 p.m. at the afternoon. I am back to one of our mining location, same location as our previous videos. As you can see, okay, we already doing the production of nickel ore in this location. Probably you can see all the greenish things, yeah, down there. So that is the nickel ore. Yeah. So this is behind me. This is all our nickel ore. So you can see there is one dump truck there. They are going to remove or to relocate the nickel ore to our main stockpile. Well, it's starting to raining now. Yeah, there you probably can see the small pond. There, the small pond. Yeah, we are extracting. It's actually from an underground water. Yeah, so we are extracting the water out. Yeah, pumping out the water, and yeah, and you can see the big pond. We are using pumps to extract, to pump out the water. Yeah. So I'm gonna show you. So yeah, that's called the garnerite. Yeah, the high grade nickel ore. So that's all an update from me for today. Once again, I want to thank you to all your support, all our Nagaya holders support. Thank you and bye-bye.